Oh iya kak. Oh iya, masih banyak mas. Banyak ya. Bukan rezeki Bapak. Ya sama-sama Terima lah. kasih, Pak. mohon maaf merepotkan. Jujur hambar ya. Malaysia M-nya apa? Makan pokoknya. Rp25.91. Bener-bener deh kalau nyetir di Malaysia waktu tempuhnya pendek banget, padahal jarak tempuhnya jauh. Nah, yang paling membagongkan lagi, tarif tolnya murah banget. Dari mulai jalan tol murah, harga bensin murah, pelancong Indonesia ini serasa bingung dan heran kaget dengan suasana yang ada di Malaysia. 2 kali hilang HP di Grab Malaysia, pelancong Indonesia ini tak habis pikir. 2 kali pula HP tersebut dikembalikan. Wow, luar biasa memang pelayanan di Malaysia dan juga sifat dari warganya, yang dimana bikin takjub, bikin kagum pelancong Indonesia. Kalau di Indonesia kira-kira HP tertinggal di kereta Grab bisa kembali atau tidak ya kira-kira? Kemungkinan bisa kalau jumpa orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pelancong Indonesia dibuat kaget, terkejut, kagum dengan pelayanan Grab di Malaysia, yang dimana 2 kali kehilangan HP. Bayangkan, 2 kali kehilangan HP, tapi HP-nya dikembalikan lagi ke sang pemiliknya. Misal kata HP tersebut dibawa lari, juga bisa dimatikan, ya kan, diambil kartunya, sudah selesai, hilang. Tapi ini justru dikembalikan lagi oleh pak sopirnya, hingga pelancong Indonesia juga kagum lagi-lagi dengan makanan di Malaysia. Ya, memang tak habis-habis kalau kita membahas bab soal makanan di Malaysia, yang dimana makanan di Malaysia ini kaya akan berbagai jenis rempah-rempah dan juga beragam jenis makanannya. Dan suasana pelancongan di Malaysia juga begitu selalu ramai, dikunjungi berbagai pelancong dari penjuru dunia, bukan hanya orang Indonesia, tapi kebanyakan orang Indonesia jika datang ke Malaysia selalu takjub. Entah itu makanannya, entah itu sisi kotanya, yang dimana sangat nyaman bagi para pejalan kaki atau bagi yang suka solo trip sendirian ke luar negara. Mungkin buat teman-teman dari Indonesia yang ingin merasakan suasana luar negara seperti apa, biar kita juga tahu betapa luasnya dunia ini, biar kita juga lebih berwawasan, biar kita juga tahu perkembangan di sebuah negara. Oke, langsung kita simak videonya, yang dimana inilah pelancong Indonesia langsung shock gara-gara 2 kali kehilangan HP, tapi dikembalikan lagi, hingga kesan-kesan orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia. Oh iya kak. Oh iya, masih banyak mas. Banyak ya. Bukan rezeki Bapak. Ya sama-sama Terima lah. kasih, Pak. mohon maaf merepotkan. Dikembalikan, Makasih, Pak. diantar balik. Masya Allah. Luar biasa. Malaysia. 2 kali hilang HP di Grab. Lagi hilang HP, alhamdulillah. 2 kalinya dibalikin ya. Kemarin punya Tungku Melul. Abangnya langsung yang nganterin. Ah. Malaysia luar biasa, Grabnya luar biasa, abangnya luar biasa. Ya. Yuk, mari. Yuk, Oke bang, thank you bang. Ayo, terima kasih. Yuk, kurang rezeki ya bang. Mari. Masya Allah, itu HP mahal loh. HP mahal loh. 2 kali hilang HP di Malaysia, 2 kalinya dibalikin sama abang Grabnya. Oke rekan-rekan. Malaysia super safe ya, super aman, super bagus pelayanannya di Malaysia. Orang Malaysia baik-baik. Wow. Oke, start. Nah, akhirnya si Oren kembali ya. Jangan takut kehilangan di Malaysia, orangnya baik-baik. Tapi Masya jangan Allah. teledor kayak saya juga. Jadi pelajaran. 2 kali kehilangan HP, 2 kali dikembalikan oleh pak sopirnya. Pak sopirnya langsung mengantarkan ke tempat pelancong Indonesia. Dan itu HP mahal. HP iPhone 17 Pro Max, pengeluaran terbaru loh. Itu tertinggal di Grab Malaysia. Tapi justru dikembalikan oleh sang pemiliknya. Bahkan pelancong Indonesia juga dibuat kagum dengan
apa yang dilakukan oleh sopir Grab daripada Malaysia. Dan beliau juga memberikan pesan-pesan, jangan takut kehilangan kalau di Malaysia, tapi juga jangan sampai teledor atau jangan sampai istilahnya membawa barang berharga letak sembarangan. Dan alhamdulillah, kata abangnya, orang-orang Malaysia baik sekali. Itu HP iPhone 17 Pro Max ya. Kalau di Indonesia, misal kata HP iPhone 17 Pro Max, ya kan, tertinggal di mobil taksi atau mobil Grab, kira-kira kembali atau tidak? Coba untuk para sahabat-sahabatku, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, tulis di kolom komentar. Misal kata HP tersebut hilang di mobil taksi yang berada di Indonesia, kembali atau tidak kira-kira? Silahkan tulis di kolom komentar. Tak sampai habis, kok tak sampai habis sih? Tak habis sampai di sini saja sahabatku semua. Pelancong Indonesia juga sampai dibuat shock dengan harga jalan tol di Malaysia hingga bensin harganya beda jauh dengan di Indonesia. Serta yang pasti makanan di Malaysia enak-enak. Langsung kita simak videonya. Rp25.91. Benar-benar Wow. deh, kalau nyetir di Malaysia Wow. waktu tempuhnya pendek banget. Padahal Murah jarak sekali. tempuhnya jauh. Nah, yang Betul. paling membagongkan lagi, tarif tolnya murah banget. Pantesan pergerakan ekonomi di sini sangat cepat. Efeknya Murah ringgit sekali, Malaysia murah sekali. jadi yang terkuat di Asia. Ya karena salah satunya infrastrukturnya yang bagus dan murah. Betul sekali. Oke guys, ini saya masuk di pintu tol Kluang ya. Mau ke Kuala Lumpur. Oke, udah hitam. Tepatnya di Plaza Tol Air Hitam. Fasilitas jalan Nanti tolnya kita lihat ya. bagus sekali. Sampai Kuala Lumpur, habisnya berapa? Harganya murah pula. Kalau di Indonesia mahal itu. di Plaza Tol Sungai Besi. Di Plaza Tol Sungai Besi. Tarifnya berapa ya? Kira-kira tarifnya berapa, Mas? Kasih paham, Mas. Cek, kita lihat. Cek dulu. Dan tarifnya itu Rp25.91. Jarak sepanjang itu cuma Nyetir di Malaysia. tarifnya Wajib segitu. tahu aturan isi bensin di sini. Murah banget. Teman-teman WNI yang lagi atau berencana sewa kendaraan di Malaysia, ada hal penting soal bensin yang Betul. harus dipahami biar Kasih nggak paham, salah Mas. paham di SPBU. Sebagai warga asing, kita diwajibkan mengisi bensin dengan harga normal non-subsidi. Saat ini harganya berada di kisaran Rm 4,27 per liter atau sekitar Rp18.500. Memang terasa lebih mahal kalau dibanding harga subsidi. Tapi ini adalah aturan resmi yang berlaku. Betul. Kenapa Warlock lebih murah? Harga Rm 1,99 itu murni subsidi pemerintah Malaysia untuk warga negara Malaysia Tak sampai yang memiliki 10.000 1. kalau untuk yang MyCard, subsidi. istilah untuk KTP Malaysia. 2. SIM Malaysia. 3. Kuota terbatas hanya 200 liter per bulan. Jadi, pastikan kita tetap mengikuti prosedur yang ada ya. Setuju, Mas. Menghargai aturan di negara orang adalah kunci traveling yang tenang dan menyenangkan. Betul banget. Yang punya pengalaman isi bensin di sini, Walaupun di Malaysia ada Grab, tapi aku tetap mau jalan kaki biar aku tahu di sini ada apa aja. Suka jalan kaki enggak? Ya walaupun nggak terlalu beda sama Indonesia, apalagi di Bekasi. Ini bener-bener vibes-nya kayak Bekasi banget, di Bekasi Barat. Ini tuh kayak daerah-daerah Bekasi, mau ke Jakarta gitu deh. Tapi jujur aku iri sama yang naik bis. Kayak aku pengen tahu di mana sih ada haltenya gitu. Aku udah ada kartunya, tapi belum ada isinya. Nah, untuk ngisinya itu harus ke LRT, harus di Betul sekali, kereta. Mbak. Sementara keretanya nggak tahu ya, jauh banget kayak nyampe-nyampe. Tapi nggak apa-apa, abis ini aku akan naik bis kalau bisa. Nanti aku cari bis yang paling dekat untuk menuju ke tempat penginapan aku. Sepertinya itu keretanya deh, stasiunnya. Akhirnya setelah jalan 2,5 kilo kelihatan juga dia. Hai, aku orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Karena udah bolak-balik dan udah beberapa bulan tinggal di sini, menurut pendapat aku, di sini orang-orang hidup berdampingan. Betul sekali. Hidup Jadi kayak berdampingan, semuanya terasa damai, dan nyaman. rasa aman, nyaman. Lagi food culture-nya yang gila-gilaan. Di sini menurut aku Food- makanan tuh Food enak-enak. culture. Nasi lemaknya enak,
asam laksa. Kultur food culture. Aku suka banget asam laksa. Oh, asam laksa. Kari. Di sini enak-enak serius. Bukan. Di sini enak-enak Salah kata satu mbaknya. negara yang nggak bikin aku homesick kali ya. Jujur hambar ya. Malaysia M-nya apa? Makan, makan. Pokoknya makan. Kalau kesini nggak tahu mau ngapain, makan. Sekarang lagi ada di Jalan Alor. Hari ini emang belum makan nasi sama sekali, belum makan full meal gitu loh. Ini banyak banget jajanannya guys, sumpah. Perlu berhati-hati mbak kalau ke Jalan Alor, karena nggak semua Ujung-ujungnya apa? Ke restoran Chinese lagi, Chinese. Soalnya kalau udah makanan tuh Chinese tuh udah best nih. Lihat nih buat gue sendiri nih, belum pesen ikan. Gue nggak tahu tadi ini ikan apa. Nah ini kalau Andre nih dia pesennya yang udah digrilin udah. Karena dia cukup, dia nggak bisa makan yang kayak gini. Terus pakai nasi putih. Tapi nasi pepe. Ya ini sambal Malaysia nih, sambalnya sambal pepe. Ya itulah pokoknya. Tastes like yellow bit. Oke, ini sih dari baunya enak banget ya. Ini karena dikumpul dan dia fresh. Jujur hambar ya. Coba pakai sambal ya guys. Itu sambal is good. Nah, katanya suruh dikucurin jeruknya nih. Kita coba pakai sambal terasinya ya guys. Hi nails. Yang lebih enak setelah dikucurin jeruk terus pakai sambal yang ini guys. Nggak tahu ini sambal apa tapi kayak kelihatan kayak sambal terasi gitu. Terus pakai nasi. Gimana mbak? Rasa ikan bakar Malaysia? Ya aku order seafood guys. Aku gak pernah makan ini di Indonesia BTW baru ini. Ini makannya gimana guys? Aku gak tahu jujur. Ya kita colok-colok aja nih seafoodnya kayak gini. That's how you eat it. Kita culuk-culukin di sambal kayak gini ya guys. Kayaknya enak guys, gak amis sama sekali, dia gak ada bau tanah. Kayak ya udah enak aja gitu. Baunya kayak butter, garam, dan agak manis juga. Tapi aku suka ikannya. Tadi tuh kurang lebih kayak habis seharga makan di Yukaku lah. Kayaknya gue salah pilih menu deh. Belajar dari pengalaman gue, pokoknya kalau ke Malaysia, ke jalan ini jangan ke situ ya. Besok kayaknya gue bakal cobain yang namanya nasi lemak. Gue penasaran banget sama nasi lemak di Malaysia. Bener-bener sama sekali gue gak pernah nyoba yang namanya nasi lemak. Pokoknya tungguin aja videonya. Pembuka trip 2026 ini, aku pengen menantang diri buat coba solo trip ke luar negeri Solo untuk trip ke pertama luar kalinya. Dan kota menjadi tujuanku adalah Melaka, Malaysia. Melaka, salah satu kota bersejarah dan Trip juga kali ini kulinernya singkat dan aku macam-macam. cuma backpackeran. Tapi semoga perjalanan ini bisa mengajarkan Banyak sesuatu. backpackeran. Perjalanan kita mulai dari Seorang kota diri. Padang menuju Kuala Lumpur. Oh, dari Padang. Jam kemudian kita landing di KLIA 2. Lanjut pesen bus buat ke Melaka Sentral dan kita akan melanjutkan perjalanan darat sekitar 3 jam. Perjalanan darat sekitar 3 jam. Dan akhirnya sampailah kita di Terminal Melaka Sentral. Di sini aku seneng banget karena disambut langit pink yang super cantik. Tapi kok Disambut langit pink yang super cantik nan oh ya, indah. karena lapar, aku mutusin buat beli risol ini dulu buat ganjel lapar sambil nunggu Grab buat lanjut ke hostel. Entahlah kenapa aku kepikiran aja buat milih hostel karena belum pernah dan ini tuh hitung-hitung nambah pengalaman baru buat keluar Betul dari sekali zona. mbak. Tetap Untung aman, aja hostel nyaman, ini tuh tentram. super nyaman dan bersih. Tuh Oh kan, iya, aku super ambilnya nyaman, female only bersih. dorm yang isinya itu 8 bed. Dan malam ini kita bakal cari makan dulu yang deket-deket hostel aja. Cari Entah makan kenapa dulu. kakiku membawaku ke Sevel. Perut kenyang, kita lanjut keliling yang deket-deket dulu aja buat ngerasain suasana malam di Melaka. Dan seperti ini suasana malam di kota Melaka atau di negeri Melaka. Balik ke hostel karena belum ngantuk, aku mutusin buat ngeteh sambil baca majalah di lobi hostel.
Morning Aman, from nyaman, Melaka. tentram. Habis mandi, aku mutusin buat sarapan dulu di hostel. Kali ini ditemani free coffee, snacks, dan majalah yang belum kelar ku baca semalam. Ditutup dengan obrolan seru dengan tamu hostel soal Indonesia dan kota asalku. Karena destinasi yang dituju itu berdekatan, jadi kita bakal banyak jalan kaki hari ini. Dan sampailah aku di spot ikoniknya Melaka, yaitu Christchurch. Dari dekat sini sebenarnya kita juga bisa naik ke Bukit Melaka, tapi aku nggak naik karena lagi panas banget. Kota Melaka ini memang terkenal dengan kota sejarah, makanya di sini banyak bangunan-bangunan kuno dan juga museum. Lalu kita melipir ke pinggir Malaka sungainya River, di mana di sini kalian bisa naik bersih Malaka banget. River Cruise buat lebih merasakan vibes kota Melaka. Karena ternyata di Macam sini di Eropa. udah ramai banget dan super panas, aku pun akhirnya lanjut jalan ke tempat makan siang. Jaraknya sebenarnya cuma 1 kilo, tapi Maps malah membawa aku melewati jalanan yang sepi ini. Tapi justru aku lebih suka model jalanan yang sepi dan tenang kayak gini sih. Jalanan sepi tapi tenang, bersih, rapi. Inilah kota Melaka, kota tua yang bersejarah, yang ramai dikunjungi berbagai pelancong dari penjuru dunia. Setelah jalan cukup jauh, banyak akhirnya kita pelancong sampai dari di Indonesia. destinasi tujuan. I'm not a food vlogger, tapi menurutku ini recommended sih. Sorenya aku mau ngopi di Kopi Harian. Tapi sayangnya karena ini weekend dan antrian tuh panjang banget, aku mengurungkan niatku buat Oh, kopi di sana. sampai Jadilah aku panjang. melipir ke toko-toko unik di kisaran John Kerr Street ini. Aku juga sempat masuk ke art gallery dan beli oleh-oleh. Begitu sangat nyaman dan tenang. Meskipun Balik ke seorang hostel diri. buat istirahat bentar, aku sempat kenalan dengan kakek-kakek usia 64 tahun, namanya itu Carl. Jadi dia lagi keliling ASEAN. Keren banget gak tuh? Kita ngobrol lama sampai dia liatin travel schedule-nya di Excel. Malam harinya kita lanjut jalan ke John Kerr Walk yang bukanya itu cuma di hari Jumat sampai John Kerr Minggu. Walk. Aku lebih banyak lihat aja sih karena yang halal di sini tuh agak susah. Malam ini aku langsung packing karena besok subuh udah harus check out buat ke bandara. Dan malamnya aku sempat baca majalah lagi dan journaling di kamar untuk merekap trip singkat ini. So, itulah dia short escape-ku ke Malaka yang sekaligus menjadi solo trip pertamaku ke luar negeri. Jujur, selama trip ini aku Oh, banyak solo refleksi diri. Selain keluar dari zona nyaman buat ngobrol dengan orang asing, aku juga jadi banyak ngobrol sama diri sendiri. Semoga ini jadi pembuka trip-trip selanjutnya because life is short, the world is wide, Amin. and I wanna make some memories. Semoga saja Mbak bisa keliling ke negara-negara lain. Traveling ke Malaysia. Kira-kira dibuat Siapin terkesan cemilan kalian karena vlog tentang kali apa? ini tuh 4 menit. Aku dapetan flight tuh siang ke sore gitu, kalau nggak salah jam 2-an. Dan ini aku udah di pesawat. Aku sengaja ambil yang window seat karena aku suka banget ngeliat keluar pas lagi naik pesawat. Dan ini adalah view pas landing. Aku nggak expect ternyata negara sebelah tuh nyawit juga. Cuman sawit mereka tuh kayak lebih rapi gitu. Ini aku udah selesai imigrasi dan mau naik shuttle ke Terminal 2 karena aku dijemput di situ. Dan ternyata lumayan jauh banget dari Terminal 1 ke Terminal 2-nya. Dari Terminal 2 aku lanjut naik bus ke Kuala Lumpur dan ini aku lagi edik banget sama Heartopia, jadi aku login. Nah, ini aku udah sampai di terminal pusat gitu, namanya Terminal Bersepadu Selatan. Dan dari sini aku harus lanjut lagi naik MRT ke Chinatown karena hotel aku ada di sana. Ini udah jam 10-an tapi ternyata masih rame banget MRT-nya. Lanjut ke hari berikutnya, ini udah siang dan aku mau nyari makan siang di sekitar hotel karena banyak banget tempat makan dan tempat oleh-oleh. Terus nggak tahu kenapa ini udah malam aja dan aku mau nyari makan lagi. Ternyata di daerah Chinatown ini makin malam Nyari makin makan ramai lagi. banget guys. Ada Makan live terus. musicnya juga di pinggir ini. Ini aku makeup check dulu karena makeup aku lagi bagus. Next aku naik MRT dari Pasar Seni ke KLCC. Terus tiba-tiba aku udah di Aman, nyaman, perempatan tentram, depan Mbak. Petronas Tower karena aku mau makan di NZ House. Ini Meskipun udah hari seorang berikutnya diri. dan aku mau ke Genting. Jadi aku harus ke terminal pusat dulu untuk naik bus sampai Genting. Ini aku udah di busnya, harganya cuma 12 ringgit per person. Dan ternyata bisnya tuh nyaman banget guys. Kursinya tuh lebar dan empuk. Terus bisa Nyaman di-adjust banget juga busnya. senderannya. Ini view keluar, aku happy banget karena hari ini tuh cerah. Tapi pas aku udah Happy sampai di banget. Genting, kayak mataharinya tuh ketutupan awan, jadi agak mendung gitu. Terus di sini aku naik Awana Skyway, seru banget jujur walaupun takut ya agak tinggi Seru banget. banget. Terus ngeliat view Seru, di Mbak. sekeliling Di tuh Indonesia belum ada cantik loh. banget. Dan Skyway-nya tuh cukup panjang, jadi kita bisa Cantik enjoy. banget. Pokoknya di ujung Skyway-nya itu bakal stop di sebuah mall, aku lupa nama mallnya apa. Di sini aku cuman makan, lihat-lihat dan shopping. Dan ini salah satu belanjaan aku yaitu dompet dari Vinci.
OG, gemes banget. Yang aku suka tuh dia slot kartunya ngadep ke atas, jadi nggak gampang jatuh. Terus ini fit check dulu di musolanya yang super duper nyaman dan dingin. Karena udah malam, jadi aku naik Skyway balik turun, tapi udah gelap dan kayak agak serem gitu ternyata kalau udah gelap. Pas sudah sampai, aku keliling dulu di Genting Premium Outlet. Bunda sama ayah aku lagi di Fossil beli tas dan jam. Sedangkan aku ngelayap ke Cotton On karena di sini bener-bener murah banget. Terus karena udah malam dan bus aku udah jadwalnya pulang ke KL, jadi ini aku pulang dengan sangat happy. Ini udah kebesokan harinya lagi, aku mau ke Putra Heights. Ini ala-ala fit check di MRT, tapi ternyata cukup berbahaya ya guys kalau nggak pegangan pas MRT-nya lagi jalan. Dan kalian bisa lihat kerudung aku sampai basah karena keringetan. Udah sampai di Putra Heights, ternyata belum kayak yang gimana-gimana banget. Tapi jujur di sini tuh so refreshing karena angin sepoi-sepoinya tuh mantep banget. Karena udah siang dan udah masuk jam makan siang, tapi di Putra Heights tuh belum banyak resto, jadi aku balik lagi. Ini aku di LRT menuju ke Bukit Bintang karena di sana banyak banget makanan. Di sana aku cuma makan siang sebentar, terus beli oleh-oleh ke Don Donki. Ini udah last day dan aku bakal flight balik malam. Outfit aku udah agak aneh, tapi yang penting nyaman karena kita bakal bawa ransel segede gini dan koper-koper balik ke bandara. Sebelum balik ke bandara, aku makan siang dulu di resto Chinese gitu. Ini aku pesen malatang, enak banget. By the way, mulutku tuh nggak tahan panas, makanya harus dituang es batu kayak gini biar aku makannya nggak makin lama. Liburan telah usai dan ini aku lagi nunggu Grab buat pulang. Thank you for watching. Pelancong Indonesia dibuat terkejut dengan harga jalan tol atau tarif tol di Malaysia, yang dimana sangat murah, hingga bensin subsidi di Malaysia juga begitu murah. Bab soal makanan, orang Indonesia kalau mau cari makan di alor street food perlu berhati-hati, dan tidak semua makanan di sana itu halal. Bagi yang muslim ya, bagi yang muslim kalau ke alor berhati-hati. Dan mbaknya atau pelancong daripada Indonesia, kakaknya, dibuat terkejut dengan harga makanan di alor street food. Kalau makanan harga di alor memang cukup lumayan mahal, mbak. Meskipun hanya ikan bakar ya. Saya sarankan di Malaysia, yang dimana tidak jauh dari Menara Kembar Petronas Twin Tower, di Kampung Baru juga sama, ada berbagai makanan yang dijual di area tepi-tepi jalannya. Mungkin teman-teman bisa datang ke Kampung Baru kalau hanya sekedar ingin menikmati makan masakan khas Malaysia yang benar-benar original. Di Kampung Barulah tempatnya, dan harganya lebih terjangkau dibandingkan di alor. Itu yang saya alami sendiri ya ketika berada di Malaysia. Jadi harga di alor itu memang makanannya harga cukup lumayan mahal. Kalau ingin cari makan-makan yang murah, makan-makan yang enak, masakan-masakan khas Melayu, datanglah ke Kampung Baru. Selain itu sahabatku semua, pelancong atau mbaknya daripada Indonesia juga dibuat terkesan kagum dengan suasana di Malaysia yang hidupnya saling berdampingan, membawa ketentraman dan kedamaian. Bahkan pelancong dari Indonesia ketika solo trip di Malaysia juga dibuat terkesan kagum dengan suasana kota yang ada di Malaysia, di Melaka, kota bersejarah, bersih, rapi, hingga beraneka ragam jenis makanannya yang begitu membuat pelancong Indonesia terkesan. Selain itu sahabatku semua, Malaysia juga merupakan destinasi wisata, pusat perbelanjaan serba lengkap. Mungkin untuk sahabat-sahabatku bisa melancong ke Malaysia sekali-kali kalau ada rezeki. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.